Ketika kita membicarakan para pengarang atau intelektual peranakan Tionghoa di Indonesia, nama besar Kwe Tek Hoi itu tidak hanya terkenal dalam dunia kesastraan, tetapi juga dalam dunia sosial ataupun aktivitas keagamaan dalam masyarakat peranakan Tionghoa di Indonesia. Karya-karya Kwe Tek Hoi ini sejumlah kurang lebih 126 buah atau judul. Hal ini menunjukkan bahwa posisinya dalam kesastraan Indonesia, terutama sastra peranakan Tionghoa, tidak dapat dipungkiri sebagai seorang sastrawan yang besar. Bahkan para kritikus ini menyamakan nama Kwe Tek Hoi atau posisi Kwe Tek Hoi ini serupa dengan nama besar Pramudia Anantatur dalam sastra Indonesia. Bahkan Kwe Tek Hoi ini dikenal sebagai penggabung atau pencetus aliran baru dalam bidang keagamaan ataupun teosofi di Indonesia dengan menggabungkan beberapa ajaran, yakni Buddhisme atau Buddha, kemudian Konghucu dan Taoisme yang menjadi Tridharma dalam era Orde Baru. Ini berasal dari pemikiran Kwe Tek Hoi. Lalu sebenarnya Kwe Tek Hoi itu siapa? Kwe Tek Hoi dilahirkan di Bogor sekitar tahun 1880-an dan meninggal di Curug tahun 1951. Dia sendiri memperoleh pendidikan dari sekolah pribadi Tionghoa dari seorang Hokkien, belajar bahasa Melayu ketika berumur sekitar 19 tahun. Kemudian dia belajar bahasa Inggris dari seorang India yang bernama Maharaja, dan juga pernah mengajar di sekolah Tionghoa Wekuan di Bogor, dan akhirnya membawa ketertarikannya kepada sastra barat sebab Maharaja ini mengajari Kwe Tek Hoi bahasa Inggris sehingga akses untuk membaca karya sastra barat sangat terbuka dan ada kesempatan yang cukup luas. Bahkan Kwe Tek Hoi ini juga dikenal sebagai seorang penerjemah ajaran agama seperti Konghucu, Taoisme, Buddhaisme dan juga Islam. Ini sejak usia yang masih sangat muda, sekitar 20 tahunan, dia telah menghasilkan karya ataupun artikel yang diterbitkan di harian atau mingguan Lipo. Li itu adalah moral, Pao itu adalah surat kabar. Selain telah menulis di mingguan Lipo, dia juga pernah menulis atau menjadi penyumbang dalam koran Bintang Betawi, Hopo, dan sekitar tahun 1914 dia telah menyumbangkan artikel dalam koran Simpao yang khusus edisi khusus tentang laporan perang dan mendapat sambutan yang cukup besar dari para pembaca ketika itu. Hal ini menunjukkan bahwa bakat dari Kwe Tek Hoi dalam dunia jurnalistik sangat besar yang akhirnya nanti mempengaruhi Kwe Tek Hoi dalam mendirikan surat kabar sendiri pada tahun 1925. Dia sudah menjadi editor di Sinbing di Bandung dan juga menjadi editor mingguan di Panorama dari tahun 1926 sampai dengan 1932. Bahkan dia juga menjadi editor dalam bulanan Mustika Panorama yang kemudian diubah menjadi Mustika Romans. Ketertarikannya pada bidang jurnalistik ini dia wujudkan dengan mendirikan juga majalah sendiri yang bernama Mustika Dharma yang bertahan dari tahun 1932 sampai dengan 1942 ketika Jepang datang, yang berisikan pada persoalan agama, filsafat dan teosofi. Selain sebagai seorang sastrawan atau penulis novel yang cukup terkenal, dia juga dianggap sebagai seorang pengamat sosial, pengamat gerakan sosial dan sejarah. Hal ini dibuktikan dengan tulisan dia yang berjudul Asal Mulanya
timbul pergerakan Tionghoa di Indonesia pada tahun 1936 sampai dengan 1937. Nah, karya ini cukup memberikan gambaran yang cukup detail tentang sejarah pergerakan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Bukan hanya sebagai seorang pengamat sejarah pergerakan ataupun seorang yang bergerak dalam bidang keagamaan, dia juga sangat concern, sangat perhatian sekali dengan masalah pendidikan bagi orang-orang peranakan Tionghoa. Hal ini dibuktikan dengan kritiknya yang sangat tajam, kritiknya yang begitu serius terhadap sistem pendidikan Tionghoa Wekuan yang selama ini diwujudkan dalam sekolah-sekolah itu dengan menulis sebuah drama yang berjudul Korbannya Kong E. Selain itu, kritik terhadap sistem pendidikan yang dijalankan oleh orang peranakan Tionghoa itu juga ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Roman Sekolah yang Saya Impikan. Rumah Sekolah yang Saya Impikan. Bahkan ini tidak hanya persoalan pendidikan, sosial, agama, tetapi juga masalah emansipasi perempuan dan kemajuan perempuan dalam membangun masyarakat Tionghoa atau masyarakat pada umumnya dia wujudkan dalam karya-karyanya dan juga aktivitas sosialnya dengan mendirikan majalah khusus perempuan yang diberi nama dengan majalah itu adalah majalah Panorama ketika itu. Kwek Tek Hoi sendiri, pengarang ini dapat dimasukkan ke dalam golongan moderat, golongan moderat yang mana karya-karya dan pemikirannya ini menginginkan sebuah kemajuan bagi masyarakat peranakan Tionghoa dan golongan-golongan yang konservatif, golongan-golongan tua, terutama yang di THK, ini dianggap harus melakukan reformasi diri untuk kemajuan masyarakat peranakan Tionghoa. Ini hal ini nanti akan diwujudkan tidak hanya dalam karyanya tetapi juga dalam aktivitas sosialnya. Karyanya yang sangat terkenal misalnya drama di Bovendigul, ini yang disejajarkan dengan karya tetraloginya Pramudia Anantatur. Kemudian Allah yang Palsu, suatu lelakon komedi di dalam 6 bagian, dan juga karya-karya yang lain yang bercerita tentang perempuan, misalnya Penghidupan Sri Panggung dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana karya-karya Kwek Tek Hoi ini memberikan sebuah refleksi tentang pergerakan politik, kemudian pergerakan sosial masyarakat peranakan Tionghoa dan sekaligus kondisi sosial masyarakat Indonesia secara umum. Saya kira seperti itu. Kita ikuti ulasan berikutnya tentang karya Kwek Tek Hoi. Terima kasih.